Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang parabola. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kaitan antara eksentrisitas dengan irisan kerucut itu sendiri. Nah, untuk hari ini kita akan fokuskan membahas tentang parabola. Nah, pertama-tama yang akan Bapak share sekarang adalah bagaimana cara kita membuktikan bahwa dari definisi tentang parabola itu bisa kita buktikan secara geometris. Seperti yang kita tahu bahwa definisi parabola itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang memiliki perbandingan jarak antara titik terhadap titik tertentu sama dengan jarak titik tersebut terhadap garis tertentu, gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang parabola, jarak titik terhadap titik tertentu itu sama dengan jarak titik terhadap garis tertentu. Nah, kita akan buktikan. Nah, untuk membuktikannya, kita akan buktikan dengan menggunakan GeoGebra. Oke, sudah tampil di sini GeoGebra-nya. Langkah pertama yang kita lakukan, kita besarkan gambarnya. Kemudian kita geser. Oke. Ini adalah tampilan awal dari GeoGebra. Seperti yang kita tahu, di sini ada berbagai macam menu dalam GeoGebra. Untuk mempelajarinya, silakan kalian pelajari secara mandiri karena sudah banyak panduan-panduan untuk mempelajari tentang GeoGebra. Oke, langkah pertama untuk membuktikan bahwa definisi tersebut bisa menghasilkan sebuah parabola, kita buat dulu titik fokusnya. Kita buat titik fokus berarti misalkan titik fokus letaknya di bebas ya, Bapak letakkan di sini di 2,0. Misalkan kita namakan ini sebagai titik fokus. Titik fokus itu biasanya dinamakannya itu dengan F ya. Nanti Bapak ganti di sini menjadi F. Oke. Kemudian di samping ada titik fokus, kita juga harus buat yang namanya directrix ya. Nah, untuk directrix, nah kita lihat di sini. Directrixnya di mana? Nah, berarti kita tulis di sini directrixnya. Ini directrixnya. Nah, ini directrixnya ya. Directrixnya kenapa Pak X sama dengan negatif 2? Kemudian titik fokusnya kan 2,0. Nah, sebetulnya bisa kita lihat itu untuk mengecek bahwa jaraknya itu sama. Kita lihat saja di sini. Ini kan sudah pasti parabolanya itu melalui titik pangkal. Kenapa? Karena titik pangkal ini ketika saya tarik jarak terhadap titik F dengan tarik jarak terhadap garis direktrix ya, panjangnya sama, yaitu sama dengan 2. Berarti kita simpulkan titik pangkal itu termasuk ke dalam parabola. Betulkah seperti itu? Nanti kita buktikan ya. Nah, setelah kita menentukan, kita hilangkan dulu titik-titiknya. Oke. Setelah kita punya titik fokus dan kemudian kita punya directrix di sini, directrixnya, langkah selanjutnya kita pilih titik sembarang, misalkan titik sembarangnya itu letakkan di directrixnya. Di mana Pak? Bebas, ini juga boleh. Nah, misalkan seperti itu. Kalau saya pengen digeser, boleh digeser aja sebetulnya. Sini misalkan ya, saya letakkan secara sembarang. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Kita tarik garis yang tegak lurus terhadap directrix melalui titik C. Yang mana Pak? Nih ada perpendicular. Ini perpendicular line itu artinya adalah tegak lurus.
Berarti kita klik. Nah, sehingga kita dapatkan ini. Setelah kita dapatkan garis yang tegak lurus terhadap directrix, kemudian melalui titik C, langkah selanjutnya kita tarik segmen. Kita tarik segmen garis di segmen dari mana ke mana, dari titik C kita arahkan ke titik F. Ya. Setelah kita menentukan segmen garis CF, kita cari titik tengah segmen garis CF. Bagaimana caranya? Kita cari, ini ada midpoint or center. Kita klik titik C, kita klik titik F. Nah, sehingga didapatkanlah di situ adalah titik tengahnya. Buat apa sih Pak ini sebetulnya? Nah, tujuan kita sebetulnya adalah nanti di akhir itu yang kita harapkan nih, kita ingin mencari sebuah titik yang titiknya itu jarak terhadap titik C, kemudian jarak terhadap titik F itu sama. Karena sesuai dengan definisi parabola, titik-titik yang terletak dalam parabola ketika dicari jaraknya, jarak titik terhadap direktris dengan jarak titik terhadap titik tertentunya besarnya sama. Berarti apa yang kita lakukan sekarang? Nah, kita buat aja segitiga sama kaki. Kita buat segitiga sama kaki dari C, kemudian kita cari titik yang merupakan parabola. Dari titik yang merupakan anggota parabola, kita tarik ke titik F sehingga menjadi sebuah segitiga sama kaki. Bagaimana Pak caranya? Nah, caranya kita cari aja perpendikular, kita tarik garis tinggi. Garis tinggi yang melalui titik tengah ini kan tadi, ya kan? Kita tarik. Nah, itu kan. Berarti kan ini sudah pasti tegak lurus, garis ini sudah pasti tegak lurus terhadap CF. Ya kan, kalau garis ini tegak lurus terhadap CF, berarti kita bisa buktikan bahwa garis ini itu nih bisa kita simpulkan sebagai garis tinggi. Tinggal kita cari titik potong antara garis ini dengan garis ini. Berarti kita cari titik potong, kita cari intersect. Kita klik garis ini, kita klik garis ini sehingga didapatkan titik E sebagai titik potong. Setelah diketemukan titik E yang merupakan titik potong antara dua garis tadi, kita tarik segmen garis dari titik E ke titik F. Sehingga kita dapatkan titik E di sini. Titik E itu kita lihat jarak terhadap titik C, berarti terhadap garis direktriksnya sama nggak dengan terhadap titik fokusnya. Caranya bagaimana? Kita cari aja panjangnya. Berarti kita cari panjangnya. Oh, karena terhalang ini ya. Nah, the distance or length. Kita lihat saja panjangnya dari titik C ke titik E. Nah, kita dapatkan ternyata 2,41 ya. Kemudian dari titik E ke titik F. Nah, sama juga ternyata panjangnya itu sama, yaitu 2,41. Gitu kan ya. Berarti kalau seperti itu, titik C itu berarti di sini, ya kan, merupakan anggota parabola. Kenapa? Karena titik E ini tadi jaraknya terhadap garis tertentu dengan jaraknya terhadap titik tertentu panjangnya sama. Di sini yaitu 2,41. Kali ini sudah banyak gambar yang sudah kita libatkan. Nah, udah kita hilangkan saja garis-garisnya. Kita hide aja. Kita hide ya. Kita hide ya. Oke.
dulu kita hide aja karena sudah kita dapatkan. Nah, jadi sudah kita dapatkan titik E yang jaraknya terhadap direktriksnya sama dengan jarak titik tersebut terhadap titik fokusnya. Karena tadi ini kita udah punya panjangnya 2,41, ini juga panjangnya 2,41. Setelah itu apa yang kita lakukan? Apa betul titik ini ketika kita gerakan menjadi sebuah parabola? Nah, coba aja kita klik kanan, kita show trace-nya. Bagaimana cara melihat? Kita gerakan saja titik C-nya ya. Kita gerakan titik C, lihat di sini titik C pergerakannya. Ketika kita ambil 2,13, CE-nya, EF juga 2,13. Ketika kita gerakin lagi, CE-nya 2,13, CE-nya 2,41, EF juga 2,41. Terus kita gerakan, kan? Lihat saja di sini. Lihat jarak antara titik E yang merupakan anggota parabola dengan direktriksnya, ya kan ya? Kemudian juga dengan titik fokusnya. Panjangnya selalu sama. Kalau 2,4 itu juga 2,4. Kalau 2,5 ini juga 2,5. 2,62, 2,62, 2,7, 2,7. Itu kan ya. Nah, sehingga terbentuklah yang namanya parabola. Oh, ternyata benar sesuai definisi bahwa yang namanya parabola itu adalah tempat kedudukan titik-titik di mana jarak titik tersebut dengan direktriksnya sama dengan jarak titik tersebut dengan titik fokusnya. Nah, itu yang dinamakan dengan parabola. Ini adalah sedikit tentang bagaimana kita menampilkan atau membuktikan bahwa definisi yang kita punya tentang parabola itu kalau kita gambarkan di GeoGebra, oh ternyata terbukti benar apa adanya, gitu ya. Oke. Kita sudah membuktikan bahwa definisi dari parabola itu terbukti benar di GeoGebra itu. Nah, catatan yang harus kita tahu tentang parabola, syarat-syarat atau yang sering muncul dalam parabola, yang pertama itu kan Bayu udah jelas ya, titik fokus pasti sudah ada, direktriks juga pasti sudah ada kan gitu ya. Kemudian kita lihat jarak dari titik yang ada dalam parabola itu pasti sama karena ini tulisan parabola. Makanya di sini ketika dari titik pangkal terhadap titik fokus itu 2,05, berarti dari jarak titik pangkal terhadap ini juga harus 2,05 gitu kan ya. Atau kalau di sini misalkan A,0 atau P,0, berarti di sini jadi negatif V. Sehingga kalau titik fokusnya itu adalah P,0, berarti direktriksnya adalah X sama dengan negatif P. Ya kan? Saya ulangi, ketika saya punya di sini fokusnya itu adalah P,0, berarti direktriksnya berarti adalah X sama dengan negatif P. Nah, itu keistimewaan dari parabola karena jarak dari titik terhadap titik tertentunya sama dengan jarak titik terhadap garis tertentu. Nah, oke. Setelah kita membuktikan, nah selanjutnya kita sudah tahu nih bagaimana cara menemukan atau membuktikan bahwa definisi kalau kita kaitkan dalam GeoGebra, oh ternyata betul hasilnya adalah sebuah parabola. Nah, kita cari sekarang kalau persamaan parabolanya seperti apa sih yang gitu ya persamaan parabolanya. Ini definisi tadi kan ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menemukan persamaan parabola kayak gitu. Nah, Bapak pilih sekarang persamaan parabolanya. Misalkan yang seperti ini gambarnya ya. Apa rumusnya? Apa rumus persamaannya? Kita lihat di sini.
kita punya gambar ini, kita punya gambar parabola di sini. Gambar parabola yang kita punya di sini parabola dengan vertexnya vertex itu adalah titik puncak ya. Tapi dalam geometri analitik kita definisikan sebagai vertex. Karena kalau titik puncak terkadang kita pikirnya selalu berada di puncak, padahal kalau seperti ini kan tidak ada di puncak ya. Jadi kita definisikan sebagai vertex. Vertexnya untuk parabolanya yaitu letak di titik 0,0. Titik fokusnya kita punya di sini F-nya itu P,0, ya kan? Dan kita punya direktriksnya. Berarti direktriksnya apa di sini? X sama dengan apa? Ini kan X sama dengan L ya. Atau sama juga kita tulis X sama dengan negatif P. Ya kan? Itu yang kita punya ya. X-nya sama dengan negatif P itu untuk direktriksnya. Oke. Nah, dari bentuk ini, di sini ada istilah ini, latus rectum. Apa sih Pak latus rectum? Latus rectum itu tali busur, ya, tali busur yang tegak lurus. Ini tali busur parabola nih. Tali busur yang tegak lurus terhadap sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetrinya kan sumbu X ya, sumbu simetrinya sumbu X. Jadi kita definisikan latus rectum itu adalah tali busur yang tegak lurus terhadap sumbu simetrinya. Berapa panjang tali busur? Nah, nanti kita akan buktikan juga. Oke. Setelah kita memiliki gambaran tentang ini tentang parabola yang kita punya, ya. Berarti yang kita punya apa yang kita punya? Yang kita punya tadi, teks saya masukkan teks ya. Misalkan diketahui tadi parabola dengan titik fokus F-nya itu adalah P,0 kan? Kemudian direktriks X sama dengan negatif P gitu ya. Dan vertexnya terletak di titik pangkal. Ini yang kita punya. Ya. Misalkan diketahui parabola dengan titik fokus F-nya itu P,0, maka direktriksnya sudah jelas ya. Direktriksnya itu berarti X sama dengan negatif P dan vertexnya terletak di titik pangkal. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikannya? Nah, cara membuktikannya, cara menentukan berarti ambil sembarang titik P. Titik P-nya misalkan X, Y. Anggota parabola. Ya. Setelah itu, apa yang kita cari? Berarti tentukan. Ini semua persis dengan yang kita kerjakan minggu kemarin. Berarti tentukan jarak titik P terhadap titik fokus. Berarti saya tulis di sini sebagai nilai mutlak ya, tapi agak susah. Satu saja mutlak FV misalkan. Ya. Berapa jaraknya? Jaraknya berarti kita punya di sini. Kalau saya masukkan teks draw, kita cari ya jarak titik P terhadap titik fokus. Berarti akar dari
Akar dari berapa? Kita dulu ini mana? Di mana spidol itu? A1 sejenisnya. Akar, aduh jelek apa ya? Akar dari berarti X dikurangi A berarti ya kita kuadratkan ditambah Y dikurangi 0 dikuadratkan. Nggak apa lah ya, kita anggap ini Y. Oke, ini jarak titik P terhadap titik fokus kan ya. Nah selanjutnya adalah tentukan jarak titik B terhadap direktriksnya. Jadi selanjutnya terus di sini jarak titik P terhadap direktrik. Saya tulis mutlak misalkan apa PD atau DP lah ya. Berarti apa rumusnya kalau itu? Berarti kalau itu rumusnya mutlak, berarti saya tulis mutlak. Persamaannya kan tadi X sama dengan negatif P kan ya. Berarti bisa saya tulis menjadi X tambah P. Kenapa mutlak X tambah P? Karena kita tahu rumus untuk jarak titik terhadap garis itu adalah mutlak AX plus BY plus Y per akar A kuadrat plus B kuadrat. Tapi yang kita punya kan persamaannya X plus P. Karena tadi jadi X sama dengan negatif P. Berarti jadi X plus P sama dengan 0. Kalau kita masukkan berarti ke persamaan, berarti jadi X plus P per akar A kuadrat kan. A-nya kan tadi 1. Y-nya ada nggak? Nggak ada, 0. Berarti 1 tambah 0. Berarti akar 1 ya 1. Berarti saya tulis jadi X plus P saja. Nah, karena dia parabola, berarti selanjutnya adalah yang kita lakukan apa? Karena dia parabola, berarti selanjutnya sama kan jarak titik terhadap titik fokus dengan jarak titik terhadap garis. Berarti ini sama dengan ini. Berarti saya tulis di sini akar O. Ini saya hapus eraser. Ya. Jadi saya tulis di sini akar dari ini sama dengan ini. Atau gini lah saya tulisnya. Mutlak dari FP dan ya sama dengan mutlak dari DP. Nah, tugas kalian sekarang lanjutkan. Berarti tinggal lanjutkan saja. Akar dari X min P dikuadratkan tambah Y min 0 dikuadratkan sama dengan mutlak X tambah P. Sederhanakan, caranya persis sama dengan yang dilakukan minggu kemarin.
ya kan? Sehingga nanti didapatkan hasilnya itu adalah apa? Cari X kuadrat sama dengan apa, kayak gitu ya. Nanti pembuktiannya dikumpulkan di penugasan, gitu ya. Kesimpulan apa yang kita dapatkan? Nah, setelah kita membuktikan ini, oke, saya stop share dulu. Kesimpulan yang kita dapatkan setelah tadi membuktikan, nah ini kesimpulan yang kita dapatkan, rumus-rumusnya. Ketika bentuknya seperti ini, Y kuadrat sama dengan 4px. Oh, berarti yang dari itu Y kuadrat sama dengan 4px. Kalau bentuknya seperti ini, Y kuadrat sama dengan negatif 4px gitu ya. Kalau seperti ini, X kuadrat 4py. Nah, ini pun sebenarnya bisa dibuktikan dengan cara yang serupa dengan yang tadi gitu ya. Nah, sekarang kalau parabolanya itu puncaknya bukan di titik 0,0 atau vertexnya bukan titik 0,0, kayak gimana? Sebetulnya sederhana. Persamaan parabola yang berpuncak di titik A, B diperoleh dengan menggeser grafik parabola yang berpuncak di titik 0,0. Jadi sebetulnya tinggal digeser saja. Nih digeser tuh. Hasil dari geser itu didapat. Kalau titik usia 0,0 itu menjadi P, A, B, maka titik fokusnya itu asalnya P, 0 menjadi ini A plus P, B. Direktriksnya kan asalnya X kemudian ganti P, berarti menjadi X sama dengan A dikurangi P. Karena ini bergeser tadi, asalnya kayak gini, bergeser ke sini. Ya. Sumu simetrinya Y sama menjadi Y sama dengan B. Persamaan kuadratnya asalnya Y kuadrat 4px menjadi Y min B kuadrat tambah 4p dalam kurung X dikurangi. Jadi sebetulnya tidak jauh berbeda dengan proses pembuktian, tapi saya pengen kalian tetap membuktikannya. Jadi silakan buktikan bahwa kalau puncaknya A, B, maka rumus dari persamaan parabolanya ini. Jadi dua tugas yang harus kalian kerjakan. Kesimpulan apa yang kita dapatkan? Nah, ini kesimpulan yang kita dapatkan. Rangkuman yang kita dapatkan ini. Ya. Ini rangkuman yang kita dapatkan. Ini A, B kita buka kanan, jadi hasilnya kayak gini persamaannya, ya. Tapi yang cukup kalian buktikan itu yang tadi, dua tadi, ya, yang diketahui titik fokus sampai ke 0, ya. Kemudian direktriksnya X sama dengan negatif P, kalian buktikan, dan ketika vertexnya terletak di titik A, B, bukan di titik 0,0 ya vertexnya. Oke. Itu yang kita pelajari hari ini. Oh iya, sebagai soal juga harus ada soalnya. Untuk soalnya silakan kalian lihat halaman 151. Di halaman 151 nomor 6 nya 6 C sama D aja lah. 6C sama D sama 8. Tuh, jadi ada 5. Buktikan 2 sama 6C, 6D sama nomor 8. Itu halaman 151, 152. Itu ya. Oh iya, untuk latus rektumnya kayak gimana? Nah, sebetulnya untuk latus rektum bisa kalian baca juga di halaman 152. Jadi di situ didapatkan latus rektumnya itu panjangnya 4A. Dari mana Pak 4A? Ada tuh situ turunannya. Halaman 152, 153. Cukup sederhana karena itu cuma disubstitusikan saja. Oke. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di forum diskusi. Jangan lupa tugasnya harus sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ada, yaitu sesuai sampai dengan waktu habis ya. Cukup untuk pertemuan kita kali ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.